Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai salah satu konsep penting dalam teori bahasa dan otomata, yaitu deterministik finite automata, yaitu DFA. DFA merupakan dasar dari pemahaman mesin otomata yang digunakan untuk mengenali pola-pola dalam bahasa formal. Next. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan Saya Revanda Gasar Wijaya dengan NIM 1047. Saya Muhammad Diva Mandika Auludin dengan NIM 053. Saya Nirmala Putri dengan NIM akhir 074. Nama saya Mutiara Nofisasari dengan NIM akhir 1096. DFA atau Deterministic Finite Automata adalah model matematis dari mesin yang hanya memiliki jumlah state yang terbatas dan bekerja secara deterministik. Artinya, untuk setiap simbol, input, dan keadaan tertentu, hanya ada satu kemungkinan transisi ke state berikutnya. DFA biasanya digunakan untuk mengenali bahasa reguler, yaitu bahasa yang bisa diuraikan menggunakan ekspresi reguler. Adapun komponen DFA, sebuah DFA direpresentasikan dengan 5 elemen penting yang disebut dengan 5 tuple. Yang pertama itu ada Q, yaitu himpunan hingga dari state atau keadaan. Yang kedua ada sigma, himpunan hingga dari simbol input atau alfabet. Yang ketiga ada delta, fungsi transisi yang mengarahkan dari satu state ke state lainnya berdasarkan input. Dan yang keempat ada Q0, yaitu state awal, yaitu posisi awal mesin sebelum membaca input. Dan yang terakhir ada F, atau yaitu himpunan dari state akhir. Jika mesin berakhir di salah satu state ini setelah membaca seluruh input, maka input itu diterima. Selanjutnya, cara kerja DFA akan dijelaskan oleh rekan saya Mutiara Nopitasari. Adapun cara kerja DFA cukup sistematis. Mesin dimulai dari state awal, yaitu Q0, lalu membaca satu persatu simbol dari input string. Setiap simbol membawa mesin berpindah ke state berikutnya sesuai fungsi transisi. Jika setelah membaca semua input, mesin berada di salah satu final state, maka input diterima. Sebaliknya, jika berakhir di state yang bukan final, maka input ditolak. Lalu di sini ada contoh DFA yang yang mengenali string biner yang berakhiran 01. DFA tersebut memiliki 3 state yaitu Q0, Q1, dan Q2. Transisinya adalah sebagai berikut. Q0 jika di input 0 maka akan pindah ke Q1, dan jika di input 1 maka akan pindah ke Q2. Q2 adalah final state, jadi hanya string yang berakhiran di Q2 yang akan diterima. Lalu, DFA bisa direpresentasikan dalam 3 cara, yaitu yang pertama tabel transisi menampilkan transisi state berdasarkan simbol input, lalu yang kedua diagram transisi berbentuk grafis menggambarkan state sebagai lingkaran dan transisi sebagai panah. Lalu yang ketiga deskripsi verbal, penjelasan menggunakan kata-kata, Contohnya adalah lingkaran Q0 menunjukkan state awal, langkah menuju state lain saat membaca simbol tertentu, dan lingkaran ganda untuk final state. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revanda. Baik, untuk ciri-ciri DFA itu ada beberapa ciri khas dari DFA. Yang pertama, untuk setiap state dan setiap simbol input hanya ada satu transisi yang mungkin. Lalu tidak ada epsilon transition, yaitu transisi tanpa input. Lalu yang terakhir itu total deterministic, semua kombinasi state dan input harus memiliki transisi. Next. Lalu selanjutnya itu ada bahasa yang dikenal DFA. Nah, DFA hanya mampu mengenali bahasa reguler yang memiliki pola tertentu. Contohnya string biner dengan jumlah satu genap. Lalu ada string yang diakhiri dengan AB. Lalu ada juga string yang tidak mengandung substring satu-satu. Karena deterministik, DFA sangat cocok untuk bahasa-bahasa yang bisa diprediksi dan tidak terlalu kompleks. Next. Selanjutnya itu ada kelebihan dan keterbatasan DFA. Nah, untuk kelebihannya,
Yang pertama itu mudah untuk diimplementasikan dalam program. Lalu yang kedua itu prosesnya cepat karena deterministik. Lalu selanjutnya itu ada keterbatasan DFA. Yang pertama itu tidak bisa mengenali bahasa non-reguler. Lalu yang kedua itu tidak bisa menangani struktur kompleks seperti pencocokan tanpa kurung bersarang karena tidak memiliki memori tambahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Baik, terima kasih Repanda. Sekarang di sini ada DFA, perbandingan DFA dan NFA. Untuk DFA, satu transisi per simbol, tidak ada move, deterministik, lebih mudah diimplementasikan. Sedangkan NFA boleh lebih dari satu transisi, boleh memiliki move, deterministik, non-deterministik, lebih ringkas dalam desain. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, DFA merupakan sebuah mesin yang sederhana namun sangat kuat dalam mengenali bahasa reguler. Meskipun konsep dasarnya mudah dipahami, DFA memiliki peran yang sangat penting dalam teori komputasi, terutama dalam pemodelan proses komputasi yang terbatas dan deterministik. Dalam praktiknya, DFA banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pada proses parsing dalam kompilator, pencocokan pola, hingga validasi input pada perangkat lunak. Untuk dapat merancang DFA yang tepat dan efisien, sangat penting memahami logika fungsi transisi antar state. Karena kesalahan dalam mendesain transisi dapat menyebabkan DFA gagal mengenali bahasa yang dimaksud. Dengan pemahaman yang baik, DFA dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pemecahan berbagai masalah komputasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.